Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma iftah alayya futuhal arifina bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa karamati fadlihi wa asrarihi wa bi muridihi wa masyayikhi wa qurra'i musannafatihi bidaraini. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan warzuqna qalban khashi'an wa fahman khalisan bi kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. وانفعنا بما علمتنا من علوم الدين والدنيا والآخرة ووفقنا بأن نعمل بأعمال الصالحة آمين يا رب العالمين. فصل في لزوم الاحتياط في أخذ الدين وأخذ العلم والإنذار عن فتنة أهل البدع والمنافقين والأئمة المضلين. Lanjutakan. وروى ابن سيرين رحمه الله hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Wa rawa ad-Dailami an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Warawalan riwayataken sapa Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala. Hadzal ilmu tawi ki ilmu iku dinun agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Fangduru mongko ndelenga sira kabeh aman saking sapa, aman saking wong ta'khuduna padha ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Warawalan riwayataken sapa ad-Dailami, Imam ad-Dailami an Ibni Umar saking Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an hale hadis marfu. Al ilmu tawi ilmu iku dinun agama, wassalatu lan utawi salat iku dinun agama. Fangduru mongko ndelenga sira kabeh aman saking wong ya ta'khuduna padha ngalap sira kabeh hadzal ilma ing iki ilmu. Wa kaifalan kaya apa tasiluna tusalluna padha salat sira kabeh hadhihi sholata ing iki salat. Fa innakum mongko setune sira kabeh iku tusaluna. Fa innakum mongko setune sira kabeh iku tusaluna bakal den takoni. Iku tusaluna bakal den takoni sira kabeh yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fala tarwuhu mongko aja ngriwayataken.
Fala tarwuhu mongko aja ngriwayataken atau njeritakaken ya sira kabeh ing ilmu illa aman kejaba saking wong tahaqqaqat kang nyata apa ahliyatuhu keahliane man ya ayakuna kelawan yen ta ana sapa man iku minal udulis siqatil muttaqinina iku minal uduli saking golongane wong-wong kang adil as-siqati kang den percaya al-mutqinina kang kokoh kabeh al-mutqinina kang kokoh kabeh masih melanjutkan fasal luzumul ihtiyat. Setelah fasal sebelumnya wujub taklid, wajib taklid, wajib mengikuti. Melu ya aja asal-asal melu. Melu itu terutama dalam perkara agama, perkara ilmu itu harus ada ihtiyat, kehati-hatian ya. Sebab apa? Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Ad-Dalami, Imam Ad-Dalami ya, bahwa ilmu atau pengetahuan atau informasi yang bakal atau yang harus kita terima itu yang pertama dicek itu harus kebenarannya ya. Kebenarannya dalam arti siapapun dari siapapun asalkan itu benar ya. Bagi kita yang sudah tahu ilmunya, yang berilmu ya, itu harus pertama dicek kebenarannya. Lalu bagaimana dengan orang awam ya, karena orang awam durung ngerti ilmune, maka harus mendasarkan pada siapa, dari siapa kita menerima ilmu tersebut. Nah, ini yang cukup merepotkan bahasanya ya, terutama di zaman sekarang ya, zaman era media sosial, di mana kalau kita patokannya ya, dulu kemarin sudah saja, kalau patokannya itu adalah dari reputasi di dunia maya atau dunia media sosial, kita bisa saja keliru. Dan nyatanya yang saya tahu dan saya baca sepengetahuan saya tentang apa ya, saya tidak terlalu dalam riset dunia maya ya, tetapi apa yang ditrendingkan, apa yang diviralkan itu dulu memang ada. Kalau dulu mungkin ada unsur-unsur ketidaksengajaan, tapi sekarang itu bisa dibuat ya, bisa dibuat. Siapa yang harus viral, siapa yang tidak, yang harus bahasanya bukan hanya untuk memviralkan, untuk ngedownkan aja, itu kan sekarang perangnya seperti itu ya. Kemarin contoh terakhir tentang yang ngedownkan pemerintah ya, anjuran atau anjuran ya, kalimat pernyataan lah ya dari Bapak Presiden berkaitan dengan gratisnya vaksin nanti COVID ya, menggratiskan ya. Itu begitu masuk dunia maya baik di YouTube, Twitter dan lain sebagainya, itu langsung yang dislike ya itu langsung tinggi ya. Tahu-tahu sudah berapa puluh ribu gitu. Lalu ada yang kampanye kontra narasinya, disebut dengan kontra narasi ya, bahwa ini mesti orang yang tidak senang, dikirane ya paling yang senang kan ada. Kalau sekarang kan like, subscribe, terus apalagi satunya komen ya, itu yang like dislike aja itu langsung tinggi ya. Maka kemudian muncul kampanye ya, untuk ikut nge-like ya. Saya aja was ketika itu ngomong presiden kok ini minoritas, padahal beliau sudah jadi presiden otomatis menang secara mayoritas gitu kan. Berapa hari saja ternyata sudah langsung berbalik ya. Dari puluhan ribu yang ini sudah ratusan ribu atau apa ya. Jadi semuanya bisa disetting ya, semuanya bisa disetting ya. Saya tidak terlalu paham ketika ada riset
tentang bagaimana itu jadi trending, bagaimana itu semuanya bisa disetting. Maka tadi ya, akhdul ilmi akhduddin, amman ta'khudunahu, ini zaman saiki ya kudu melihat reputasi tidak hanya online ya, offline-nya juga ya. Paling tidak kalau kita melihat misalkan sekarang ini apa ya, mungkin pesantren lah misalnya ya, saya ambil contoh pesantren yang baru berumur misalkan 5-10 tahun misalkan, itu ya harus perlu diteliti ini ya. Jangan hanya melihat barunya saja, tetapi juga reputasinya, siapa tenaga pengajarnya, lulusan mana, dari mana, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga harus tahu reputasi ya lulusan dulu berapa, 3 atau 5 tahun terakhir lah mungkin ya, itu kan dulu munculnya banyak ya. Saya termasuk lumayan sering ditanya ya, nah, di sana lulusan saya kan kebetulan gelarnya sama LC ya. Orang yang tidak paham apa itu gelar LC, dari mana dan lain sebagainya, itu mengetahui kok yang muncul di media sosial di mana itu kan lebih dulu LC yang anggaplah kalau sekarang bukan dari Al-Azhar misalnya ya. Orang mengetahuinya dulu ya, ada orang-orang dulu LC itu sing Al-Azhar ya. Ternyata dikiranya orang-orang LC yang di media sosial, ustadz-ustadz itu juga dari Al-Azhar. Kenal ustadz ini, loh kan sama-sama LC, loh sama-sama saya, tapi ceramahnya kok beda, ceramahnya kok ini beda. Ini dulu akhirnya masyarakat karena belum teredukasi, tidak tahu. Tadi ini berkaitan amman ta'khuduna, dari siapa mengambilnya ini ya, akhirnya ikut ya. Setelah akhirnya kita ya memang harus ada kontra narasi ya, harus ada yang muncul menjelaskan ya. LC itu gelar misalkan dari Timur Tengah ya misalnya, atau bahkan di Prancis sebelumnya ya asalnya ya. Itu baru kemudian tahu, oh ternyata ada yang LC dari Saudi, ada yang dari Sudan, dari Yaman, dari Mesir, dari Tunis, dari Irak ya, dan seterusnya, yang otomatis mereka akan berbeda ya. Jadi ini ya, fangturu amman ta'khuduna dinakum ya. Riwayat Ibnu Sirin dan Al-Dilami ini harus melihat ya. Jadi harus diketahui benar-benar reputasi seseorang itu dibangun bukan hanya di dunia maya saja, tapi di dunia nyatanya bagaimana. Kalau hanya sekedar dunia maya, itu bisa saja itu kemudian disetting. Bahkan mungkin saya sendiri secara pribadi ya lebih cenderung berkeyakinan bahwa yang di dunia maya itu ya mau seberapa persen sedikit, meskipun hanya sedikit sekali prosentasenya, itu mesti ada settingannya ya. Ya, kayaknya apa ya, pendapat awam saya tentang dunia media sosial misalkan, itu mesti ada settingannya ya, harus disetting ya. Terkadang kalau tidak disetting itu ya tidak ada ya, jarang lah ya, jarang sekali kemudian yang tidak disetting. Mungkin ya yang ngaji ya biasa, kiainya atau ustadznya yang ceramah pesantrennya tidak netting, tetapi tim kreatif, namanya saja sudah tim kreatif ya, cara macam-macam lah, cara mengeditnya, cara ini bahkan yang natural sekalipun, yang hampir-hampir misalkan editannya hanya sekian persen, 1% atau kurang dari 10% pun, itu kan tetap settingan, ada settingan apanya ya. Ya misalkan settingan judulnya saja ya, settingan judulnya ceramah 2 jam, diambil settingan 1 kalimat yang paling mudah dikenali, paling menggemparkan, paling ini ya, itu minim-minimnya judul itu ya. Jadi judul ya. Ya, coba kalian, saya lihat misalkan kayak postingan kita ini kan bersantri kayak itu kan si jujur ya, pengajian ya ditulis pengajian ya. Tapi lihat postingan yang lain itu tahu-tahu judulnya apa, temanya apa, ditulis yang besar, pakai ada yang tanda seru, tanda ini macam-macam. Ternyata itu hanya sebagian kecil dari ceramahnya. Ceramah 1 jam, ada bagian 1 menit atau 2 menit yang membahas tentang apa, itu yang dijadikan judul ya. Isi keseluruhannya itu ternyata hanya 1 contoh
ya, tapi orang kemudian begitu nangkep pikirannya itu ya. Bagi para pembaca judul tok itu ya banyak ya berita seperti itu, berita panjang 3 halaman yang dikutip hanya satu kata yang paling ya, tergantung nanti tujuannya mau apa. Kalau mau buat mengadu domba ya yang paling provokatif kalimatnya yang dijadikan tulisan, jadikan judul, padahal itu hanya 1 atau 2 kalimat atau 1 paragraf ya. Akhirnya orang mudah tertipu ya, gampang sekali ditipu. Maka ini harus berhati-hati ya. Hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini bagi orang awam, makanya dikatakan amman ta'khuduna, orangnya dulu yang dikenali ya. Tapi jangan kebablasan. Ini ada apa namanya, amman ta'khuduna dinakum ini ya dikhususkan bagi kita yang awam, yang tidak tahu. Tapi setelah mengetahui ilmunya ya, anggaplah orang yang tidak tahu fikih, tidak tahu sholat, tidak tahu apa tata cara sholat, kita harus belajar pada orang yang reputasi pendidikannya baik, ya pengajarannya baik dan lain sebagainya. Kita minta. Tapi setelah kita tahu, ya, setelah kita tahu bahwa sholat itu banyak macamnya, anggaplah misalkan seperti itu, kita harus mulai meningkat bahwa bukan hanya amman ta'khuduna dari orangnya, tapi apa yang disampaikan itu juga harus diketahui ya. Jadi seperti misalkan ya, kita sudah bisa sholat, syarat rukunya paham dari ahli fikih ya, ustadz yang fikih, faqih ya, sudah tahu semuanya. Maka ketika muncul pada maknawi sholatnya, itu bisa kita ambil. Oh ternyata sholat bisa diambil ya. Jadi meskipun nanti dokter sekalipun atau apa yang berkaitan dengan kesehatan, ternyata kok itu benar, jadi ambil kebenaran itu harus diambil ya. Kita naik tingkat ya, naik tingkat bahwa menuju pada keilmuan yang berupa apa, hikmah ya. Artinya apa? Hal-hal yang tersembunyi ya. Jadi yang mengucapkan, bahkan dari, kalau hikmah kan bahkan dari ucapan orang gila saja itu kan kita mendapatkan hikmah. Tapi siapa orang yang bisa menemukan hikmah dari ucapan seorang yang dianggap gila? Otomatis orang yang alim ya. Angger wong bodoh ya, ana wong edan ngomong ya dianggapnya ngromyet tok ya, cuma ucapan kosong. Tapi kalau orang alim ya, ucapannya orang gila itu bisa mengandung kebenaran dan mengandung hikmah ya. Ya kan? Ya, jadi amman ta'khuduna dinakum ini ya bagi kita orang yang awam ya. Tapi kan kemarin saya katakan bahwa kita sebagai santri tidak boleh ya, setelah memilih siapa yang kita ikuti, kita harus sampai pada pengetahuan yang sama. Kita mengetahui, anggaplah saya belum bisa fikih syariat sholat, maka saya cari ustadz yang mumpuni, yang baik, yang kalau sekarang bahasanya bersanad ya, keilmuannya, terus kemudian apa, track recordnya jelas ya, terutama di dunia offline-nya ya. Nah, jadi online itu bahasannya media sosial dunia maya ini sebagai perilaku jelasnya ya, atau cerminannya ya. Kalau di dunia offline itu di dunia nyatanya baik, apakah dia di dunia maya juga baik ya, itu kalau kita bisa mau menganalisa. Kalau enggak ya cukup ya dengan oh ini orang baik, ternyata di dunia online-nya enggak baik ya, dia penipu misalkan, atau bisnisnya misalkan MLM dan lain sebagainya, money atau money laundering atau apa, nyatanya dia di dunia nyatanya baik ya misalkan ya. Itu bukan kesalahan kita bahasanya ya. Kita memang itu tertutup. Tapi kalau orang yang sudah tahu ya, ini harus ada, ini kok enggak dikenal di dunia maya ya gitu misalkan, kok enggak ada ceramahnya, kok enggak ada liputannya, kok enggak punya channel, kok enggak punya ini. Jangan kemudian kita menjadikan oh ini jangan-jangan apa, jangan-jangan ini ya, enggak ya, tetap harus diperiksa. Sekarang dua itu ya, dua itu menjadi cerminan ya, amman ta'khuduna dinakum ya. Setelah tahu ya, kita fikih, belajar fikih sudah tahu ya, sudah nanti apa, pengetahuan tentang fikih itu bisa dari siapa saja ya.
Jadi wong alim itu kan mengambil pelajaran dari siapa saja. Jadi melihat apanya, bukan siapanya. Jangan sampai kebablasan. Kita malahan kadang-kadang masalahnya seperti ini, kita sering ya sebagai pengikut terus melu terus, akhirnya bukan pengikut, bukan itba, tapi sebagai bahasa yang lain dikatakan pengekor. Ya. Pengekor itu sebenarnya buntut. Ya, ekor itu kan buntut ya. Buntut itu kan nempel nang buri perek apa? Ya, perek dubur perek apa? Ya, enggak baik lah. Ya. Jadi saya ikut ulama dulu tradisinya enggak seperti itu. Ya, ngaji setelah alim sama bahkan mungkin melebihi alimnya gurunya, dia enggak jadi ekornya lagi. Dia hanya hormat pada gurunya, itba, mengikuti jalannya. Artinya dia tidak jadi ekor, tidak jadi bagian dari gurunya lagi, tetapi berjalan bersama, beriringan, atau mungkin bahkan mengambil jalan yang berbeda tapi tujuan yang sama. Ya. Jadi wong awam itu kan bahasanya mengekor dulu, wis pokoknya melu apa jarene kiyaine jare ustadze, tapi dia harus berubah sampai tinggi jadi alim, sampai tahu ilmunya. Ya, kalau sudah jadi ilmunya ya lepas. Ya, mau berjalan beriringan bareng ya, tapi sudah tidak menjadi satu bagian lagi, atau dia mau ngambil jalan yang lain tapi tujuan tetap sama. Ya. Anggaplah seperti ini, kamu mondok ya, atau mau cari ilmu dengan siapa. Setelah selesai dia itu masa pada amman ta'khuduna, kepada siapa belajarnya. Sudah selesai belajarnya 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun belajar selesai. Ya, maka dia akan ngabdi di situ sebagai pengajar. Ya, di sini misalkan ada yang ngabdi terus kemudian di sini sampai jadi guru, sampai jadi apa kepala sekolah, apa kepala madrasah, kan berarti akhirnya beriringan. Dulu santri, ya, setelah alumni ngabdi dia ngajar, kan berarti jalannya sudah beriringan, bukan pengekor lagi. Ya, anggaplah dulu banyak yang di sini santri misalkan yang ngabdi jadi ekor saya dulu ya. Setelah selesai tamat ya, ilmu wis baik, ya tidak jadi ekor lagi, tapi berjalan beriringan, ikut membantu. Ya. Atau ada jalan yang lain, sudah selesai boyong, sampai ke rumah buka majelis, atau ngurusi musola, atau bikin pesantren lagi. Tujuannya kan tetap sama. Ya. Apa? Menyebarkan agama. Dia sudah alim, berpindah dengan tujuan yang sama. Ya. Jadi mengambil agama apa di sini? Fangduruna aman ta'khudhu dinakum, yang awam sampai alim. Ya. Dalam arti alim ya selesailah. Ya, kalau sekarang masa pendidikannya selesai, ya jangan mengekor lagi terus. Ya. Artinya jangan mengekor, dia harus jadi bisa sampai punya, ketika sudah punya ilmunya, ya ambil keputusan sendiri. Ya, ambil keputusan sendiri. Ya, sehingga bisa mengambil hikmah dari siapapun. Nah, ini yang diriwayatkan Aman Ru'i bin Sirin ya, karena kita bahasanya kan di fasal sebelumnya wujud taklid bagi muqallid, artinya orang awam ya. Kemarin saya kategorikan adnal awam sing paling rendah, sing mengekor aja ya. Tapi jangan sampai ya, saya untuk santri ini aja sampai jadi ekor terus ya, bahaya. Yang jadi ekor terus itu seperti apa? Yang sekarang ini misalkan kemarin diprovokasi suruh demo, suruh ini, bagi saya melihatnya itu tetap jadi ekor. Itu ya. Itu tetap jadi ekor. Ya. Dia nempel pada sesuatu yang dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, nurut aja. Ya, nurut aja. Pokoknya apa jari ini terus. Jadi akhirnya bahasa saya, otaknya itu ditaruh dulu, ora urusan ya dengan apapun ya. Dia tidak peduli dengan penyebaran COVID lah, tidak peduli dengan macam-macam lah ya. Yang sayangnya kadang keluarganya ikut mendukung, dalam arti yo bareng-bareng seperti itu ya. Di saat ini masih pandemi banyak ya, pandemi wah macam-macam, hanya untuk hura-hura, senang-senang. Ya, saya melihatnya seperti itu saya. Ya. Kenapa ya sekarang ini kan apalagi ini sudah mau liburan ya,
Kemarin tadi ada yang ditangkap sing bocah cilik-cilik, ya, bocah orang sekolah, karena ininya. Itu kenapa saya melihatnya itu karena diseragami, ya. Ada yang memberikan seragam, entah itu beli, entah itu dikasih, tapi kok diseragami, gitu. Apa-apa seragam. Ya, saya kembali ingatkan hal-hal seperti itu nilai ekonomisnya sangat tinggi. Ada bisnismen di belakangnya, ada yang mengambil keuntungan, ya. Dan kemarin, ya, saya kebetulan ada teman yang mengatakan itu, mohon maaf, ya, itu ternyata, ya, hanya hasil dari ngumpul-ngumpulkan receh bahasanya, ya. Ya, berita masih ditelusuri, tapi sudah ada yang turun beritanya, diantaranya adalah pengumpul dana yang banyak membuat kaleng-kaleng itu di toko, di mana-mana lah, ya kan, pengumpul receh. Tapi jumlahnya nggak 1, 2, nggak ratusan, puluhan ribu, ya. Berita terakhir kemarin saya baca Pak, 20.000 apa 40.000 kaleng, ya. Itu ternyata ada yang dibuat mendanai hal-hal seperti itu. Orang mau demo takbit kena kaos gampang karena ada yang menghubungkan, ya. Saya Indonesia misalkan, ya, receh sakaleng misalkan berapa? Satu kaleng itu isinya 10.000 aja misalnya, ya. Tapi ada 40.000 kaleng, berarti berapa? 400 juta. Nah, kalau sebulan bisa mengumpulkan kaleng itu dikumpulkan 400 juta sebulan. Nah, itu buat ngongkosi paling kur tuku kaos 20.000 dapat berapa? Ya, berapa banyaknya? Dapat 20.000 lagi, 20.000 kaos, ya. Hal-hal seperti itu perlu kita sadari, kita perlu cerdas. Sekarang ini harus teliti. Makanya jangan jadi pengekor terus, ya, harus sampai pada alim, tahu, ya, dan waspada hal-hal yang seperti itu. Jadi ekor yang kemudian diombang-ambingkan kemana, ya. Fangturu aman ta'khuduna dinakum waradalamin, termasuk ini, ya. Riwayat kedua dari dalamnya, al ilmu dinin was'atinun wassalatu dinun fangduru amman ta'khuduna hadal ilma, ya. Hampir mirip riwayatnya, ya, dari Ibnu Sirin dan Ad-Dailami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, ya. Wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, ya. Ini kenapa saya katakan, ya, kamu harus tahu, ya. Jadi ilmu ngerti. Sebab yang ditanya itu nanti bareng sekalian. Innahum fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Kamu bakal ditakoni. Ya, jadi aja nanti santri misalkan sinau embuh nyongkur melu Ustad A, nyong melu Ustad B, ya. Itu bahaya, ya. Kalau Ustad A Ustad B-nya bener, Kiai A Kiai B-nya bener, ulama A ulama B-nya bener, ya, beruntung. Nah, tapi ya kalau ternyata keliru, salah, ya. Sekarang ternyata orang yang macak-macak ustadz, ya, namanya dirubah-rubah, ya. Saya melihat kadang-kadang saya melihatnya ini, kenapa kok di media sosial kok lebih senang dirubah namanya, ya. Terutama yang baru-baru lah, yang kalau kita melihat yang tidak punya basic pengetahuan agama yang kuat, atau bukan pengetahuan agamanya, pengetahuan keilmuan yang kuat, ya. Kalau lama dulu disebut dulu mutabahir, ya, funun, banyak mengetahui ilmu, ya, ilmunya hanya ilmu ngawur, itu kebanyakan kemudian mengubah nama trennya itu, ya, kayak artis, ya, kayak artis, ya, mungkin itu karena asalnya dari dunia artis itu, ya. Artis namanya siapa, punya nama trennya siapa, ya, nama siapa ditrenkan nama siapa, ya, nama siapa orang apik terus diganti, ya, apa maning, ya, julukannya apa, ya, anak gotik kena apa, macam-macam, ting kenapa itu nama apa, ndak ada di akte itu, ndak ada kan, ya. Ya, anggaplah misalkan kemudian misalnya kalau jadi ustadz ya kudu anak abu-abune, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu apa macam-macam, ya. Ya. Atau membuat Aat, ya, anak
ada nama Arab-Arab itu Al-Kalimantani, Al-Kalibakuni ya gitu. Ad-Darussalami misalnya itu, kayak itu ya banyak dibuat-buat seperti itu, disetting ya. Nah itu settingan. Jadi aman ta'khuduna dinakum ini ya, kita orang awam aman kepada itu harus jelas ya. Fala tarwahu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu bi ayyakunna minal udul wastiqat wal mutqinin ya. Paling tidak ada 3 hal di sini yang harus terlihat nyata ya. Tahaqqaqat ahliyatuhu, kompetensinya ya, kemampuannya, keahliannya, keilmuannya, kealimannya, pengamalannya ya, sikap dalam kehidupan sehari-harinya itu terlihat jelas. Dari apa? 3 sifat, misalkan al-udul, as-siqat, al-mutqinin ya. Orangnya bersifat adil, udul, i'tidal ya. Berdiri tegak ya. As-siqat, bisa dipercaya ya. Bagaimana dia mengambil sumber dari siapa, apa yang diucapkan itu sesuai dengan garis ya. Anggaplah kalau madhab, ada madhabnya Imam Syafi'i, manhajnya Imam Syafi'i, maka beliau berdiri di atas manhajnya Syafi'i ini ya. Senajan hasilnya mungkin berbeda. Anggaplah kayak tadi belajar mondok di mana sudah selesai, alumni terus bikin pesantren. Manhajnya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya. Oh itu maka nanti kemudian model pesantrennya beda. Ya, yang di sini pakai bangunan modern, yang di sana pakai ya bangunan etnik, ya kayu semua misalnya. Tapi tujuannya tetap sama, padahal dia alumni pesantren modern. Ya. Ya, kemudian ketika mendirikan pesantren yang berbahan semuanya dari bambu itu apa, keripik atau apalah dan lain sebagainya ya. Tapi manhajnya sama, yang diajarkan sama, kurikulumnya sama ya, mirip-mirip. Nah itu kan berarti tidak ya, mutqinin ya, menguatkan, mengambil ya jatah yang belum. Kalau sekarang di kalangan NU misalkan Nahdliyin itu kan ya senajan punya manhaj sendiri ya, secara struktural mengurus, tapi yang kultural itu kan beda-beda ya. Jadi ada juga yang dakwah di di tempat-tempat yang tidak baik, dianggap tidak baik. Dakwahnya malam-malam di warung kopi, dakwahnya di mana ya, itu biasa ya, karena mengambil ini, karena tetap dalam manhajnya satu, ngopeni umat, itu aja ya, ngopeni. Sementara di pihak yang lain ada yang kemudian kan ya umat wis bener disalah-salahna ya. Ya sholat ya wis bener sholat madhep kiblat ya, tapi disalahna. Moline kurang rapet lah, celanane kurang dhuwur lah, macam-macam loh ya. Itu kan lucu sebenarnya ya. Saya melihat kita fenomena seperti itu kadang-kadang kan lucu. Dong wis sholat wis bener gitu. Madhepe ya wis kiblat. Ya, sadurunge sholat ya wis wudu. Ya. Nutup aurat ya wis kelambinan gitu kan. Kok malah disalah-salahna. Oh, kelambine kurang pas, kurang dawa. Ya, ini bukan kelambi yang sunnah. Oh, ini bukan kelambi yang ini kan semakin wagu ya. Sholat sudah bener kok malah disalah-salahna. Kemarin saya cerita apa? Wong mon ini wong wis maca tahlil itu la ilaha illallah itu mesti Islam, kok malah disirik-sirikkan ya. Cuman gara-gara tempatnya nang kuburan ya. Cuman gara-gara itu dikumpulkan ya. Itu kan waktu ya, nah wong maca la ilaha illallah nang kuburan musyrik mon ini. Wong maca la ilaha illallah kok bisa musyrik, itu gimana ya? Wong mau Islam itu syahadat. Wong 90 tahun maksiat ya, nyembah berhala ya. Mateni wong zaman jahiliyah itu kan penjahat semua ya bahasanya. Ya, bahkan sekelas Sayyidina Umar itu penjahat besar bahasanya. Mateni nguburan anake dewek itu apa ya? Sekarang kalau nggak dihukum apa sekarang hukumannya, pasalnya itu ya.
membunuh dengan sengaja. Bahkan itu kan berarti direncanakan. Wanger bojone anak kenyong lahir wadon tek pateni tek kubur, itu zaman jahiliyah kan seperti itu. Berarti kan pembunuhan berencana, anaknya dewek pisan ya. Angger wong liya kan ya, mungkin ada dendam, ada musuhan. Nah ini anaknya sendiri. Ya, tapi begitu selesai tobat, dalam arti tobat syahadat Islam sudah selesai. Ini ada orang mau la ilaha illallah gara-gara nang kuburan jadi musyrik. Ih, mana kan waku ya. Jadi aman ta'khuduna dinakum itu harus benar-benar hati-hati. Setelah melihat orangnya juga harus, kalau sudah selesai sampai alim, sampai bisa mengetahui apanya ya. Nah, jadi yang diucapkan apa ya. Dari orang yang baik sekalipun dia bisa mengetahui, oh ini ucapan orang yang baik, tapi sehingga dia bisa mengoreksi ya. Ulama dulu itu tugasnya seperti itu, mengkritik, mengoreksi ya. Jadi apa namanya, ada tulisan misalkan dalam kitab seperti ini ya. Ini kan kalau yang baca berbeda mesti pendapatnya akan berbeda ya. Kitab ini dibaca 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu ya, tidak bisa berbeda maknanya dengan yang sekarang ya. 50-60 tahun yang lalu tidak ada media sosial ya. Kalau sekarang baca ini tidak diterangkan tentang media sosial ya, nggak nyambung. Kamu mau, kecuali kamu punya orang primitif ya, diasingkan di suku pedalaman, tidak kenal teknologi, nggak kenal apa-apa, itu mungkin dijelaskan sesuai dengan ketika kitab ini dikarang ya, itu mungkin masih sesuai. Tapi kalau dijelaskan sekarang ya, sudah kenal semuanya, sudah kenal dunia maya, sudah kenal macam-macam ya, itu kok itu tidak dijelaskan ya tidak pas, nggak bisa. Sama dengan hadis, Quran dan lain sebagainya. Ulama-ulama dulu itu menjelaskannya ya, makanya ada mungkin periodisasinya per 50 tahun, per 100 tahun ya. Yang katakan per 100 tahun itu harus tajdid ya. Kemarin rame tajdid khitabud dini, tajdid khitab agama, atau apa namanya, yang harus dilakukan agama itu, apakah agama ini masih relevan atau tidak ya. Sebab apa? Sebab ada yang sekarang ini muncul gerakan memahami agama dengan pemahaman 1400 tahun yang lalu ya. Ini tahun 2020, tapi dianggap memahami ini seperti tidak ada perkembangan apapun ya. Harus dibawa ke masa lalu ya. Apa, dengan contoh kecil konsep bid'ah saja ya. Pakaian harus disesuaikan 1400 tahun yang lalu ya. Sayangnya kadang separuh-separuh ya. Hanya urusan pakaian, urusan mobil tidak mau ya. Pakaian dia nyunah ya, anggaplah tidak mau isbal, tapi dia juga tidak mau beli onta, beli jaran, itu nggak gelem. Jaluknya mobilnya Mercy, Alphard ya. Itu orang-orang itu seperti itu ya. Coba Ustaznya terus dia kata nih, bisa nih dengan nganggone Alphard, sing enak Alphard dongane pun tahu ya, apa jaran no ya. Enggak mau, orang gelem ya. Ya. Terima duitnya bae, misalkan uangnya aja ya lu ke transfer ya. Orang gelem dibayar tunai, pakai transfer aja ini rekeningnya. Lu kan berarti setengah-setengah. Urusan pakaian dia kenceng ya, tapi urusan duit, urusan kendaraan, urusan rumah ya, rumah orang gelem agar orang telung lantai ya. Rumah orang gelem kalau tidak di kawasan elit ya, dan lain sebagainya. Kan lucu ya. Seperti tadi, sama lucunya dengan ada orang mengucapkan la ilaha illallah karena nang kuburan jadi syirik ya. Ucapnya la ilaha illallah karena dikumpulkan bareng-bareng jadi syirik ya, kan waktu. Ini jadi amman ta'khuduna dinakum sekarang ini harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau tidak tahu ya takon ya. Ayatnya kan fasalu alla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang ngerti ya takon. Takon kon gurune sapa, kon berguru mari ngendi ya. Itu harus tahu ya. Sekarang sudah terlihat sih polanya, orang sudah seperti itu sudah mulai kemudian membuka diri, berusaha. Dulu menutup diri
ya, bikin halok-halok kecil, rumah, 3 rumah, 5 rumah, 10 rumah bikin. Sekarang sudah terlihat polanya seperti itu, kemudian berusaha membuka diri. Ya, ketika ditakoni, oh ini bacaannya tidak ada landasannya, kemudian melu-melu baca kitab, ya, ikut-ikutan baca kitab. Dia dulunya baca buku saja cukup, sekarang tidak mau, harus ikut baca kitab. Ya. Tapi ternyata diteliti oleh orang itu banyak juga tahrif dalam kitabnya, dibelak-belokkan. Dan ini bukan pekerjaan mudah, ini orang-orang yang sangat telaten. Ya. Bayangkan kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, ya, dan lain sebagainya itu dipelintir, ya, ditahrif, dirubah isinya, ya, dirubah isinya untuk menunjang pemikiran-pemikiran mereka yang keras, yang kaku dan lain sebagainya. Itu banyak. Ya, bayangkan kalau misalkan kita besar Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari misalkan, itu kan syarahnya itu kan besar, ya. Tapi ada yang palsu yang membuat keterangan-keterangan, ya. Kitab-kitab yang biasa kita pakai, Jurmiyah misalkan, kemudian disyarahi dengan mereka, kemudian dengan cara contohnya contoh yang menurut mereka, ya, mendukung pemikirannya. Ya, Bulughul Maram misalnya, itu sengaja disusup-susupkan. Ya. Jadi kalau tidak jeli, ya, susah. Kalau makanya kalau wis dari santri ya sudah sampai alim, ya. Jangan hanya mengekor saja seperti itu, ya. Ya, saya pribadi kan yang ajar ya sampai kau ngerti, sampai paham, ya, jangan sampai mengekor, ya. Karena kalau jadi ekor terus itu bahayanya seperti itu. Ya karena nempel pada tubuh yang lain, ya, kemudian digoyang kemana-mana gampang sekali, ya. Seperti sekarang ini. Saya orang-orang yang senang demo aksi itu, ya ekor itu tadi, dia nempel pada tubuh, tidak punya pemikiran sendiri, tapi menyalahkan orang lain dengan, oh kamu tidak punya sikap, kamu tidak punya ini, kamu tidak punya ini, mana perjuanganmu. Terus cerita sekarang yang paling diandalkan ceritanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, semut saja bantu, ya, yang nggak bantu itu cicak. Ya, berarti kamu koyok cicak, ya, nggak berani bantu orang, ya, nggak berani bantu. Kalau bantu sekarang nggak namanya nggak berani bantu orang, nggak bantu Islam jari ini. Oh. Jadi Pak, Islam itu nggak usah dibantu oleh siapapun, ya selamat. Ya, agama ini Gusti Allah itu kok, sing jaga Gusti Allah. Ya, bahasanya Islam itu tanpa kiai sekalipun, ya, tanpa siapapun itu ya jalan, ya. Ya. Contoh kecil, karena kalau misalkan Islam itu ada ulama yang jelek sekalipun, ya Islam tetap Islam, ya. Tidak akan dengan kemudian berubah, ya. Tidak akan terkotori, ya. Tidak akan terkotori oleh perilaku oknumnya yang menyeleweng. Jadi kalau ada orang sekarang sudah semakin cerdas lah, ya, ya dengan mulainya banyak ulama-ulama yang benar, yang tadi aman tak khuduna dinakumnya ini benar, ya, itu sudah mulai tahu. Kayak tadi menjelaskan, oh LC itu ternyata harusnya ke sana, ya, radikal misalnya. Dulu ada, ya, saya sering jadi korban bahasan ditakoni, kok ora pada karo kancane LC kae Ustadz kayak sing LC. Loh saya beda LC-nya LC mana? Kata-katakan nih LC kena ini. Loh dia LC-nya dari mana? Enggak tahu. LC kan cuma satu. Enggak, ya. LC itu banyak sekali. Ya, di Azhar LC, di Tunis LC, di Irak LC, di Kuwait LC, di Saudi LC, di Indonesia ada juga. Loh di Indonesia ada, ya. Ya itu ada. Ya, itu orientasinya sudah berbeda. Salah satu sudah paham. Oh itu harus tahu. Oh LC, tapi LC-nya dari mana? Ya. Oh kalau dari sana cenderung ini, dari sini cenderung bagaimana? Ya seperti itulah biasa. Ya jadi setelah orangnya terlihat, ya baru kemudian
Ya, kita harus tahu mana yang bisa kita ikuti. Ya, itu memberikan edukasi seperti itu butuh waktu yang cukup lama lah. Ya, untungnya ya kita ya sudah mulai banyak tadi ya yang menjelaskan bahwa ilmu ya ilmu, Islam ya Islam. Ya, mau perilaku di daerahmu ada orang Islam yang sangat jelek sekalipun, ahli maksiat sekalipun, Islamnya tetap mulia. Ya lu wala yu'la alaihi, itu tetap Islam, tetap tinggi, tetap unggul. Ya. Dan Allah tidak bakal menghapus, ya, tidak bakal menghilangkan. Ini di masa pandemi ini misalkan sudah lebih dari 200 ulama, 200 kiai yang wafat, ya tetap aja Islam ya Islam, tidak kemudian berkurang. Nilai Islamnya itu tidak berkurang. Ya, kalau muslimnya yang berkurang, yaitu muslimnya karena tadi ini banyakkan mukallid yang ekor. Jadi ekornya siapa, ekornya apa, itu akhirnya ya tidak berkembang. Ya, tapi kalau kemudian setelah belajar tidak jadi ekor lagi, dia lahir jadi makhluk baru lagi yang beriringan dan lain sebagainya, ini yang yang akan tetap menjaga Islam. Ya. Sekarang kiai-kiai yang muda yang sudah melek media sosial itu ya senang. Akhirnya yang sepuh-sepuh ya entah dipaksa entah tidak ya tetap ikutan juga. Ya. Yang ngaji yang adem, yang enak, ya. Tidak yang provokatif dan lain sebagainya. Orang sudah mulai bisa lah membedakan. Ya, tadi amman ta'khuduna dinakum sudah mulai naik pada amma ya'khuduna min dinakum, apa yang kamu ambil dari ya. Kalau tidak mosok Islam seperti itu ya, orang sekarang sudah mulai mempertanyakan, lo Islammu kue Islam apa kok kayak kue ya. Kalau dibilang nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh pas kapan, pas seperti apa ya. Kalau ternyata Nabi pernah melakukan, konteksnya apa, itu sudah mulai banyak dipertanyakan. Loh, itu kan 1400 tahun yang lalu, posisinya bagaimana, ininya bagaimana. Sekarang apakah itu masih relevan? Apakah harus seperti itu ya? Makanya kan senjatanya itu yang dibawa kemarin itu, rombongan itu ya kan sing digawa kok ya pedang, samurai ya, celurit ya, senjata jarak pendek. Ya urip tahun 1400 tahun yang lalu. Ya kalah. Saya ke Amerika, sniper aja sekarang sudah tidak pakainya drone. Ya. Ya. Drone-nya sekarang sudah bukan kecil. Ya. Drone-nya sekarang pesawat. Ya. Pesawat itu pesawat tanpa awak itu, ya pengintai itu ya gede ini sak pesawat itu. Ya. Sudah pakai remote dok ya, pesawat sak geden pesawat itu berapa? Kalau pesawat itu daya tampungnya itu yang kecil itu misalkan 300 orang kan, berarti kalau bis 50 kan berarti 6 bis ya, berarti gede ini 6 bis itu bisa mabur ya, orang nawonge mesin tok ya, drone-nya. Ya, sekarang yang dari kelihatan ya, kita kalau melihat seperti itu kan kelihatan. Kok yang dibawa samurai, celurit ini itu kan senjata 1400 tahun, 1000 tahun yang lalu lah, bahasa zaman gerilya. Ya. Ya, yang dibangga-banggakan itu ya. Kemarin ramai adzan hayalal jihad ya, cekelane samurai cekelane. Loh, kamu lawanmu siapa? Ya. Oh, sekarang itu pakainya semuanya senjata. Itu ya, jadi artinya amman ta'khuduna dinakum harus sampai pada amma ya'khuduna, amman ya'khuduna, sampai tahu apa yang harus kita ambil ya. Ini jadi penting, pengetahuan apa yang harus kita ambil itu harus jadi penting. Jadi jangan hanya aman dari siapanya ya, tapi juga apanya ya, jadi orang dan isinya ya, sampai bisa mengambil substansinya, isi pesannya apa. Jangan asal terima ya, jangan asal terima. Maka yang kritis ya, misalkan ada siapapun ya, kiai atau ustadz sekalipun, kalau kamu tahu sudah tahu ilmunya ya, kalau tidak tahu ya diem ya.
Lihat contohnya itu diam dulu atau menganalisa dulu bagaimana ini mana yang benar. Ya, sampai pada ada yang komen yang setara. Ya, Kiai A kok komen seperti ini. Ya, saya mau ikut, jangan ikut dulu. Ya, jangan-jangan si A belum dengar, Kiai B-nya belum dengar karena belum nanggepi. Ya, sekarang ada yang disetting diadu-adu. Ya, ini juga harus pinter-pinter. Ya, Kiai A ngomong A. Ya. Ternyata terus dilaporkan ke Kiai B, oh diadu, ya. Geleng wae tukaran dewek, Kiai A moni A, Kiai B moni B, bertentangan, ya. Padahal kalau kita ini, yo Kiai A di mana, Kiai B di mana, ya. Konteksnya apa, ini konteksnya apa, boleh saja berbeda itu, ya. Biasa perbedaan itu kudu, ya. Kalau tidak berbeda itu bahaya malahan, ya. Ya, kalau berbeda. Wah ini dia teman ya. Jadi fala tarwu fa innakum tusaluna yaumal qiyamah. Jadi yang ditanya itu ya kita semuanya akan ditanya. Maka akan lebih baik kalau ditanya itu ya kita tahu jawabannya, bukan kita tahu dari mana kamu tahu jawabannya, tapi kita tahu apa jawabannya. Ya, jangan dikatakan salat ku apa ya. Jarene ki ya salat itu ini, jangan. Ya. Tapi sholat itu apa? Sholat itu ibadah, diawali dengan ini gitu ya. Jadi jangan sampai mana. Sholat itu apa? Jari si A, sholat itu seperti ini. Loh, itu kan masih berarti mengekor saja. Jadi belum tahu, kamu hanya mengandalkan orang lain. Ya. Tapi harus tahu, yang namanya baik itu bagaimana? Ya, jari si B baik itu ini, jari si A yang namanya baik itu sing seneng traktir ya. Dari si B yang namanya baik itu sing seneng ngumbah nak lambine nyong ya, itu kan beda-beda. Tapi baik itu seperti apa? Baik itu yang sikapnya ini audul, mutqin, siqat ya, dia dipercaya, adil, panu ya, perhatian, nyong pas meriang ya lambine dikumbah. Nah, nyong pas kirimane durung nganjuk ya nyong dikein jajan ditraktir ya. Itu baik. Jadi ada kondisi, ada tindakan, kondisi, tindakan, kondisi paling tidak seperti itu. Ya bukan tindakannya wah nyong tak bukan ngaran apik ya sing traktir terusnya nyong karena aku njaluk ke ditraktir terus ya males ya nyong sing seneng ngubah nak lambine wah terus karena males ya. Ya nanti ada orang jaluk tulung yang jaluk tulung kayak di kumana wah kontak jahat orang apik wah dasar ya macam-macam ya. Ini standarnya berbeda, itu berarti masih aman, menggantungkan pada orang ya. Tindakan yang baik. Fala tarwuhu illa amman haqat ahliyatuhu. Jadi harus kelihatan nyata ahliyatuhu, kompetensinya, kemampuannya ya, audul atqat al-mutqinin ya. Jadi taklid itu ya asal saya di awal ya. Kalaupun taklid kita terus, tetapi jangan kemudian terus menjadi ekor dari sesuatu ya. Karena ekor itu nempel. Ya, boleh mengikuti. Jadi ekor itu cekelan. Anggaplah cekelan kita wedi kayak bocah cilik. Pertama sinau taklid itu ya, kita analogikan kayak bocah cilik sinau itu kan dituntun cekelan. Wis bisa melaku sebenarnya, tapi masih dituntun dicekel. Ya, tapi apa dia sampai tua akan dicekal seperti itu? Ya enggak. Setelah sudah bisa jalan, bisa lari, bisa ini, ya sudah cuma berjalan berdampingan aja. Ya. Gandengan itu kadang-kadang ya malah kalau anak-anak itu malah lebih seneng sungkan dicekal dulu waktu kecil ya. Tapi kalau ketika berjalan bareng ya meluni ya. Malah kadang-kadang dingini jaluknya nang ngarep ya. Kok bisa njuk ngarep ngerti bapane sineng guri ngenteni nunggu. Ngenteni bareng maning. Ngenteni bareng maning mlayu maning. Kadang lagi males ngenteni nang gurine. Bapane wis nang ngarep dheweke sineng guri ya. Tapi kok nyusul kok jejeran, kok ini ya, itulah sikap kita dalam agama seperti itu ya. Kalau jadi pengekor kan tahu, kalau sekarang pengekor kan seperti itu, ayo serukan, bawa terjemah aksi langsung teka kabeh rudu ya. Ya kenapa? Karena masih ekor ya, masih ekor saja, nempel aja seperti itu ya. Tapi kalau melihat orang, oh ini masa ini lagi sudah masa seperti ini liburan dan apalagi sekarang ya,
Itu banyak yang memanfaatkan, harus hati-hati ya. Warawa Muslim sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum rabbana shighara. Allahumma yassir lana kulla asrina qala kulli syai'in qadir. Allahumma anta ya fatah lana babal wa ma'rifat wa ma'lumatik wa anta ya alim alimna ma nakhaf alimna ma yubadina an nasiyatika alimna ma yaqrubuna ilaika wa la ilaha alimna ma yuhibbun alimna ma ينفعنا وافقنا اللهم يسر لنا كل شيء على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربنا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين نفعني وإياكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.